Selamat datang channel Trading for Better Life. Hari ini ISG masih naik 0,80% ke angka 7.658. Dan di video ini saya coba menganalisa satu emiten secara teknikal saat ini masih bergerak tren. Hari ini masih lanjut naik, tapi ada sentimen laba bersihnya masih naik lumayan tinggi di semester 1 dan ada rencana untuk menyelesaikan akuisisinya di akhir tahun ini. Bagaimana potensi saham uptrend ke depannya? Yuk kita coba pelajari analisanya di video ini. Semoga analisa diberikan ini bisa bermanfaat membantu teman-teman dalam mengambil keputusan. Untuk teman-teman belum subscribe channel ini, bisa tekan tombol subscribe agar tidak ketinggalan informasi dan analisa saham terbaru kan di-upload setiap harinya. Di video ini saya coba update pergerakan dari saham BSDE yang hari ini masih lanjut naik 7% lebih ke harga 1.340. Kenaikan BSDE hari ini membuat BSDE sudah melewati target di 1.300. Dan jika kita lihat secara teknikal, BSDE saat ini masih bergerak sangat uptrend setelah berhasil break garis EMA 50-150. Setelah berhasil break, BSDE terus bergerak naik. Sebelumnya sempat tertahan di sekitar 1.200, tapi setelah berhasil break 1.200, jika kita perhatikan BSDE masih terus melanjutkan kenaikan. Dan candle hari ini sangat solid karena tidak ada shadow ke atas maupun ke bawah. Untuk BSDE ada beberapa sentimen. Yang pertama, laba bersih BSDE masih melonjak 94% di semester 1 tahun 2024 ini. Selain sentimen laporan keuangan, BSDE saat ini sedang memfinalisasi akuisisi Surya Mas Duta Makmur pada akhir tahun 2024. Jadi saat ini masih memasuki tahap finalisasi dan diharapkan selesai pada akhir tahun 2024. Dan untuk sentimen sektor properti yang sampai saat ini masih bergerak naik karena pemerintah masih menggratiskan PPN untuk sampai saat ini. Jadi gratis PPN-nya masih diperpanjang hingga Desember tahun 2024. Ini satu sentimen juga membuat sektor properti dan beberapa hari terakhir masih terus bergerak naik. Dan jika kita lihat broker summary untuk BSDE, kenaikan 7% lebih ini terpantau masih ada akumulasi dengan jumlah lumayan besar. Asing juga bisa kita lihat, satu minggu terakhir ini kembali masuk dengan jumlah yang lumayan besar. Jadi secara teknikal saat ini masih bergerak sangat uptrend, masih ada akumulasi. Jadi BSDE apabila teman-teman sudah punya, saat ini masih sangat layak untuk di hold. Dan BSDE merupakan salah satu saham yang masuk watchlist kami bareng teman-teman member pada pertengahan Agustus kemarin. Selain BSDE, Main dan Arto juga masuk watchlist kami dan sampai saat ini memang masih bergerak naik. Jadi BSDE apabila teman-teman saat ini baru mau coba ikut entry, misalnya kenaikan saat ini sudah lumayan tinggi, sudah sangat beresiko apabila baru mau coba entry. Tapi karena candle saat ini masih solid, masih bergerak naik, masih ada potensi ke target terdekat ke 1.400 dan target hijau apabila masih terus uptrend ke posisi 1.500. Jadi untuk BSDE apabila teman-teman sudah dapat di harga bawah, menurut saya follow the trend saja selama trennya belum patah, belum terlihat ada distribusi besar, BSDE masih sangat layak untuk di hold. Oke, sekarang kita coba lihat PANI. PANI juga dalam satu minggu terakhir naik lumayan tinggi, tapi bisa kita lihat kenaikan hari ini sempat menyentuh sekitar 7.825. Tapi penutupan berada tepat di harga 7.000. Jadi secara candle hari ini PANI tidak begitu oke, tapi secara tren ini juga masih bergerak tren. Cuma candle hari ini harus hati-hati, bergerak naik tinggi, ternyata penutupan berada tepat di 7.000 sehingga 7.000 masih berupa resisten. Dan jika kita lihat untuk PANI pada kenaikan hari ini, asing terpantau masih masuk akumulasi, tapi di broker sampai jika kita lihat sebenarnya mulai ada distribusi. Jadi kenaikan tinggi ini sudah mulai ada distribusi. Jadi jika terpantau satu minggu ini ternyata PANI gagal naik di atas 7.000, maka saya lihat PANI masih ada potensi terkoreksi kembali ke 6.450 sampai 6.500 untuk target penurunan apabila PANI ternyata minggu ini gagal lanjut naik melewati 7.000. Jadi untuk yang sudah dapat di harga bawah, Musa bisa jadikan 6.400 sampai 6.500 untuk trail stop, atau untuk yang sudah dapat di harga bawah di skala 5.200 atau 5.000 bisa jadikan zona 5.800 sampai 6.000 untuk trail stop ya. Selama PANI tidak turun bawah zona ini, secara pergerakan PANI masih oke, secara tren masih ada potensi untuk rebound dan melanjutkan kenaikan. Oke, sekarang kita lihat CTRA. CTRA juga hari ini naik dengan candle lumayan solid. Dan kenaikan ini juga membuat CTRA naik mengetes target di sekitar 1.380. Dan secara tren, CTRA juga masih bergerak tren walaupun kenaikannya tidak setinggi BSDE maupun PANI. Dan jika kita lihat kenaikan 6% lebih hari ini di broker summary, jika kita lihat sini sebenarnya tidak ada akumulasi maupun distribusi. Jika kita lihat top 5 memang ini sedikit akumulasi, tapi asing bisa kita lihat ini juga masih terus masuk akumulasi. Jadi secara tren CTRA juga masih oke apabila teman-teman sudah punya, misalnya saat ini juga masih layak untuk di hold. Dan jika kita lihat
Saat ini zona sekitar 1380 sampai 1400 masih berupa zona resisten. Apabila 1 minggu ke depan terkonfirmasi break, maka CTR saya lihat ada potensi ke target berikutnya ke 1480. Tapi untuk teman-teman saat ini baru mau entry, karena sekarang sudah berada di sekitar zona resisten yang lumayan kuat, plus kenaikan ini tidak ada akumulasi besar, masih ada potensi CTR untuk terkoreksi apabila memang masih gagal break. Jadi apabila terpantau kembali gagal break resisten ini, maka CTR saya lihat masih ada potensi untuk kembali ke harga 1330 sampai 1300 kembali. Jadi apabila mau entry, coba wait and see. Apabila masih gagal break, coba tunggu di sekitar 1300 sampai 1330 untuk entry di sekitar daerah support ini. Oke, sekarang saya coba update DLD. DLD jika kita bandingkan dengan teman-teman di sektor properti, kenaikannya tidak setinggi teman-temannya. Kemarin memang sempat naik tinggi, mencoba naik di atas 200, tapi ternyata memang ini masih berupa resisten psikologis yang kuat. DLD masih gagal break, candlenya malah candle merah, dan turun mengetes support 190. Hari ini memang ditutup naik 1% lebih ke 191, tapi candle hari ini juga tidak begitu oke, sempat naik mendekati harga 196, tapi tetap kembali mendekati 190 pada penutupan. Jadi saat ini masih mencoba untuk bertahan di 190. Tapi secara tren jangka menengah, DLD juga masih oke, masih bergerak. Tren setelah berhasil naik di atas garis EMA 50 150. Tapi secara candle ini tidak begitu oke, jadi tetap harus hati-hati. Dan jika kita perhatikan di sini, asing dalam beberapa minggu ini masih terus masuk. 1 minggu terakhir asing mulai masuk dengan jumlah lumayan besar, tapi di broker summary bisa kita lihat kenaikan 1% lebih ini terpantau ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Jadi beda dengan teman-teman di sektor properti lain yang naik disertai akumulasi, DLD malah ini naik tapi ada distribusi dengan jumlah lumayan besar. Dan secara candle ini juga tidak begitu oke. Jadi untuk DLD apabila teman-teman sudah punya, menurut saya tetap harus waspada. Apabila 1 minggu ke depan kembali naik mencoba di atas break, mencoba break harga 200 atau resisten psikologis masih gagal, maka cara pergerakan DLD saya lihat masih ada potensi untuk melemah kembali ke harga 185. Jadi apabila besok atau 1 minggu ini mencoba naik kembali di atas 200 gagal break, menurut saya pertimbangkan untuk take profit dulu. Setelah itu tunggu kembali di sekitar 185 atau maksimal 190 untuk entry di sekitar daerah support ini. Karena memang jika kita perhatikan harga 200 masih berupa resisten yang kuat untuk DLD dalam beberapa bulan terakhir ini. Dan sebelumnya juga mencoba break 200 ternyata gagal, DLD malah kembali dipaksa turun. Dan 1 minggu ini juga sempat mencoba naik, ini tetap masih gagal, jadi tetap harus hati-hati. Besok saya lihat memang masih ada potensi untuk kembali dibuat naik, tapi lihat apabila kenaikannya sudah mulai terbatas dan kembali dibuat turun, pertimbangkan untuk keluar. Terima kasih telah menonton video ini. Like dan share video ini bila bermanfaat bagi teman-teman, dan support channel ini dengan cara tekan tombol subscribe agar channel ini bisa makin berkembang dan bisa membantu lebih banyak orang lagi. Terima kasih.